Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa sukacita karena kelahirannya bagi kita dan seluruh ciptaan. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Ketua Umum Sinode, yaitu Bapak Pendeta Ronald Manawis MA, dan sebagai pelayan firman Tuhan, dan kami beserta segenap pelayan yang bertugas. Mari Bapak dan Ibu dan anak sekalian, saya menuntut semua kita bagi berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 109, Hai Mari Berdoa. Misionari untuk membuat doa pembukaan pada sore hari ini. Pada sore Dia lahir untuk kami. God.
Lukas 2 ayat 1. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjadi kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin." Jemaat yang terkasih, kebasaannya kita akan sama-sama memasuki penyalaan lilin. Di depan kita terdapat 7 lilin kawi yaitu Bapak Pendeta Ronald Mana, STA, MA. Boleh silakan diperkenalkan. Dan yang kedua dari koordinator LHPA yaitu Bapak Pendeta Yahya Markus Papo, STA MA. Dan yang keempat dari pengurus LHPA yaitu Ibu Yuli Kristina. Dan yang kelima dari Ketua BKSG Kabupaten Tangerang yaitu Bapak Pendeta J. Tamian MH. Dan yang keenam dari perwakilan dari undangan dan yang terakhir dari perwakilan jemaat LHPA. Penyalaan lilin yang pertama oleh Bapak Pendeta Ronald Mana, STA MA. Selanjutnya yang ketiga, sidang misionari.
Kabupaten Tangerang, serta perwakilan dari undangan dan perwakilan dari jemaat LRA. Perwakilan dari jemaat LRA, mari Bapak yang perwakilan dari jemaat LRA boleh menyebarkan diri untuk ke jemaat. Sambil lilin diedarkan, saya ingin membacakan jemaat sekalian, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Mari nyalakan lilin sebagai simbol kehadiran Kristus yang menerangi dunia, baik di masa lalu, kini, dan yang akan datang. Mari kita akan nyanyikan pujian mengenal Tuhan. di dalam penyanyian yang di ayat ketiga, saya ingin kita semua mendengarkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Natal mendengarkan kepada kita pelajaran juga semangat bagi kita semua dalam kesederhanaan, kerabuhan dan ketidakpastian. Ia hadir untuk menyelamatkan seluruh dunia. Marilah saatnya kita wartakan kabar keselamatan itu kepada banyak orang dan pergi untuk menceritakan. Sambil diangkat dan sambil kembali menyanyikan pujian di ayat yang ketiga.
duduk kembali untuk Bapak Ibu semuanya. Akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ronald Mananu SPH MA. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan kita akan nyanyikan puji Ku Masuk Kehadiran.
jemaat, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem yang bersumber dari Injil Tuhan menurut Lukas pasal yang kedua ayat 15. Semua kami yang hadir di tengah-tengah ibadah GKUI Bakal Jemaat El Rapa malam hari ini ingin bersama-sama menikmati roti surgawi, yaitu Engkau sendiri yang telah berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Roh Kudus tolong kami sehingga kami sungguh membuka hati pikiran kami, ditaburi kebenaran dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Firman yang hidup, kami berdoa untuk pelayanan firman. Amin. Bapak misionari sebagai pembina GKUI Bakal Jemaat El Rapa, yang saya hormati Ibu Yuli, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir, dan juga anak-anak kami sekalian. Shalom. Salam damai dan sejahtera. Perenungan kita akan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan tema yang dibuat oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama Persekutuan Gereja Indonesia, seperti yang sudah terpampang juga di spanduk depan. Bolehlah kita ulang-ulang sekali lagi membacanya. Sudah ada yang beberapa kali membacanya. Saya sudah ulang-ulang dari tanggal berapa kita hafal ya. Apa ya? Mari kita baca 1, 2, 3. Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lukas 2 ayat 15. Pengkhotbahnya tidak usah dibaca. Dia bukan siapa-siapa, hanya dapat kesempatan saja. Kalau tidak dikasih kesempatan sama Pak Pendeta Markus, dia tidak hadir sore hari ini, kan? Takut diam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau sekarang jam 6:04, kalau Bapak Ibu ditanya nih, kan temanya kan marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kalau dikasih tiket sekarang mau ke Bethlehem, angkat tangan siapa yang mau berangkat? Semua ya. Sayangnya bukan itu yang dimaksud. Kecelek ya? Enggak, ucap aja Pak. Bapak Ibu, tema ini bukan mengajak kita untuk pergi seolah-olah saya misalnya datang tadi dari rumah kami, dari arah Serpong sana, lalu ke ke sini Pak? Wisma Harapan. Bukan seperti itu masuk tema ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya Bapak Ibu juga sudah tahu itu, cuman saya sedikit pengantar saja. Biasa orang tukang pidato khotbah kan mencairkan suasana kan, nanti masuk intinya. Kadang-kadang intinya agak keras gitu ya, kadang-kadang intinya agak jelimet, agak dalam. Biasanya pembicara mulai dengan sedikit lentur. Itu pengantar, jadi itu bukan bagian dari perenungan ya. Tapi boleh diingat saja sekedar ingatan saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu sebenarnya tema ini yang dikumuli oleh gereja-gereja di Indonesia mengajak kita orang-orang percaya untuk kembali menemukan sekaligus memberi makna.
Jadi kita harus berusaha menemukannya. Jadi tidak menunggu pengkhotbah. Kalaupun misalnya pengkhotbah bisa memberi penemuan tanda kutip makna dari tema ini, bukan berarti jemaat menunggu-nunggu itu saja. Sebab misalnya kalau di seluruh Indonesia romo, pastor, pendeta mengangkat tema ini, saya bisa bayangkan setiap pengkhotbah punya versi memaknai tema ini. Waduh, berarti ribuan versi memaknakan. Jadi malam hari ini pun, kalau saya diberi kesempatan berbicara, hanya mencoba menemukan makna versi pendeta Ronald. Nah, setiap pengkhotbah yang menemukan versinya, pemaknaan itu, dia tidak absolut. Bukan sesuatu yang mutlak. Maksudnya, bukan pengkhotbah dan diucapkan pengkhotbah itu kebenaran. Kebenaran di mana? Kebenaran di mana? Kebenaran di mana? Lurus katekisasi. Di dalam Alkitab, inti beritanya siapa? Apa yang menjadi manusia, dialah yang mutlak, dia yang absolut. Firman Allah tertulis di Alkitab, dialah yang mutlak, dia yang absolut. Para pengkhotbah dengan versi memaknai tema ini tidak absolut. Tetapi walaupun tidak absolut, tidak mutlak, bukan berarti tak berguna. Karena Roh Kudus menolong para pengkhotbah. Semua yang berbicara atas nama Tuhan lewat tema ini tentu diberi pengertian-pengertian ilahi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau begitu mari kita sekarang pergi ke gereja, memikirkan 3 hal. Kalau nanti saudara mulai pusing dengan apa yang saya katakan, boleh keluar. Nah, ibu bukan karena pusing kan? Belum ya, belum sampai udah pusing dulu. Bercanda. Jadi marilah kita pergi ke Bethlehem itu yang mau kita maknai, mengajak kita untuk memikirkan dan merenungkan 3 hal. 1, ketuhanan, tentang Tuhan. Bapak Ibu coba sebentar. Kalau mau memikirkan ketuhanan, Tuhan itu gampang atau susah? Bapak Ibu mau memikirkan tentang Tuhan atau ketuhanan, gampang atau susah? Tidak ada suaranya. Minum dulu. Anak nggak enak dibilang ngopi dulu kan, karena Natal ya, minum dulu boleh. Kalau memikirkan ketuhanan atau Tuhan itu gampang atau susah Bapak Ibu? Gampang ya. Siapa yang bilang gampang? Bapak ya? Hebat, gampang ya. Yang kedua, tema ini mengajak kita memikirkan dan merenungkan kerohanian, iman. Gampang atau susah memikirkan tentang keimanan atau kerohanian Bapak Ibu? Gampang atau susah? Susah. Nah kalau begitu, kalau iman kerohanian susah, berarti ketuhanan tadi susah Pak. Tapi nggak apa-apa kalau mau menjawab juga gampang dong. Yang ketiga, tema ini mengajak kita untuk memikirkan tentang kemanusiaan, manusia. Gampang nggak memikirkan tentang kemanusiaan atau manusia? Gampang atau susah? Gampang susah. Kalau ini benar ya. Kalau ketuhanan itu susah, tentang iman dan rohani susah, tentang kemanusiaan gampang susah. Gampangnya di mana kalau bicara tentang kemanusiaan? Coba lihat diri kanan, masih manusia nggak diri kanan? Tapi gampang. Tapi coba merasakan perasaan yang dipikirkan, dirasakan oleh orang di samping kita. Mudah atau gampang? Mudah. Gampang atau susah? Susah. Gampang susah. Bapak Ibu, itu sebabnya Natal itu selalu sebenarnya bukan kita menunggu mendapat sesuatu, tapi berkorban. Itu tema Natal sebenarnya secara dari zaman ke zaman, apapun tema yang dibuat di tahun-tahun tertentu, tapi sebenarnya Natal itu selalu adalah pengorbanan. Berkorban, berpikir itu Bapak itu berkorban.
Jadi kalau ada orang yang tidak mau mikir, jangan harap dia mau mengerjakan sesuatu. Karena mikir saja nggak mau, apalagi bekerja. Karena pekerjaan harus dipikirkan, dikonsep. Natal itu berkorban, memikirkan sesuatu itu korban. Jangan selalu orang Kristen itu tema Natalnya menerima. Ya memang Allah dalam Yesus Kristus datang di dunia, kita terima sebagai anugerah keselamatan bagi kita. Tapi adalah keliru ketika kita berpikir kalau demikian maka Natal pun adalah menerima. Sebaliknya, itu yang logis. Kalau Tuhan sudah memberi anugerah, maka balasan kita adalah berkorban. Itu cara berpikir orang Kristen, cara berpikir anak-anak Tuhan di Gereja Kristen Republik Indonesia dalam rangka menghayati dan memaknai Natal, dan khususnya Natal tahun 2024 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GKW yang berapa dan semua kita yang hadir, kalau kita baca teks ini, yang Alkitab yang saya miliki ini sudah terjemahan baru yang kedua. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia kita telah menerjemahkan ini Lukas 2 ayat 15 ini dengan terjemahan baru, maka muncul kata sekarang. Kalau di Alkitab sebelumnya tidak ada kata sekarang. Jadi saya juga berusaha mengecek di Alkitab yang lebih tua seperti Alkitab berbahasa Inggris, King James Version misalnya, di situ digunakan memang kata now. Kalau diterjemahkan berarti sekarang. Jadi ini bukan sesuatu yang biasa kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi penafsiran baru, berarti ini penting sekali Bapak. Lalu saya coba menemukan mungkin juga asumsi saya ya. Saya belum tanya kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau di ayat 16 itu ditegaskan lalu mereka, maksudnya gembala-gembala cepat-cepat berangkat. Kalau cepat-cepat berangkat berarti asumsi kita hari itu juga. Kalau bahasa sedikit lebay, detik itu juga. Hari itu juga, jam itu juga, menit itu juga, detik itu juga. Nah, kira-kira itu sepertinya tangkapan saya terhadap penegasan di ayat 15 tema. Itu sekedar mengingatkan saja tentang itu. Lalu kemudian Bethlehem sendiri, nama kota kecil ini diartikan sebagai rumah roh, atau juga ada yang menerjemahkan rumah daging. Nah, Bethlehem ini dikenal sebagai kota Daud. Kota Bethlehem ini sudah lama dibuatkan sebagai tempat, sebagai kota kelahiran Mesias. Jadi kalau kita lihat di Mika pasal 5 ayat 1, setelah membuatkan itu 700 tahun kemudian, betullah Yesus Kristus bayi Natal itu lahir di kota Bethlehem. 700 tahun. Saudara mau menghitungnya? Begitu lamanya kan? Lukas 2 ayat 1 sampai 20 ini kalau keseluruhan kita baca menegaskan pentingnya posisi para gembala ternak. Gembala ternak di padang Efrata di kota kecil Bethlehem itu, dari sudut pandang penginjil Lukas, yang menulis Alkitab kita kan penginjil Lukas ya, para gembala ternak ini Bapak Ibu begitu istimewa dari sudut pandang Tuhan. Ini sesuatu yang kalau orang sekolah bilang ini kan paradoks ya. Paradoks itu maksudnya kira-kira begini. Bukankah seharusnya Tuhan Allah yang besar, yang hebat, yang dahsyat, pencipta alam semesta, raja kekal, menjumpai orang atau manusia yang sekali berdia. Nah
ya. Ini kok Allah yang hebat itu menjumpai cuma status sosialnya gembala ternak. Ini luar biasa sebenarnya ini isi Alkitab kita ini ya, usia yang ditulis oleh penginjil Lukas. Ini menggambarkan Bapak Ibu, bagaimana Allah memutus untuk memberitakan kelahiran Yesus pertama sekali kepada para gembala ternak itu. Dan Allah tidak memutus para malaikat untuk memberitakan kelahiran Yesus pertama sekali, misalnya kepada agamawan. Tahu agamawan? Agamawan yang jago soal agama di bait Allah, di sana, di Israel, di Palestina sana. Tidak. Ini asumsi saya, ini asumsi manusia hina kan? Kalau agamawan itu bersama dapat berita kelahiran Yesus, mereka mau menyombongkan diri. Karena agamawan itu memang, apalagi kalau semakin dia tersohor, semakin dia mengagungkan dirinya, semakin angkuh. Maka coba kita lihat yang terakhir berita yang ada di Indonesia kan, seorang agamawan itu menghina tukang dan tentu saja kita sekian apa. Jadi Tuhan tidak mau memberitakan kelahiran Yesus kepada orang seperti ini. Dan Tuhan tidak mau memberitakan kepada rohaniwan. Nah, ini menarik ini. Karena menurut penginjil Lukas, tidak semua persoalan lahirnya Yesus urusan rohani, juga urusan manusia. Kan saya sebut tadi di awal kan, ketuhanan, kerohanian, kemanusiaan. Satu-satunya penginjil 4 Alkitab yang sangat memikirkan bagaimana kelahiran Kristus benar-benar membumi adalah penginjil Lukas. Penginjil Yohanes, ya dari surga, Allah jadi firman dari atas ke bawah. Kalau Lukas, dari bawah. Jadi kalau para rohaniwan diberitahu kelahiran Yesus, nanti semua dirohanikan, lupa bahwa sebenarnya kemanusiaan Yesus itu penting. Allah tidak memberitakan pertama sekali kelahiran Yesus kepada para ilmuwan. Asumsi saya adalah nanti para ilmuwan menghubung-hubungkan kelahiran Yesus hanyalah soal saintifik, hanyalah soal ilmu pengetahuan. Kira-kira begitu ya. Ini menurut saya tidak ada di Alkitab. Allah tidak memberitakan kelahiran Yesus kepada para bangsawan yang ada di istana, karena orang di istana itu ngomongnya bagus, tapi realitanya banyak tidak sekolah. Kami akan membela rakyat, gitu kan? Kami akan memberi makan rakyat. Hanya benar. Tapi ya, kita sudah tahu. Yang menarik, Tuhan juga tidak sampaikan berita pertama ini kepada usahawan, kepada bisnismen. Kenapa? Nanti untuk bisnis itu ya. Jadi saudara setuju dengan apa yang saya asumsikan atau tidak setuju, tidak persoalan. Yang penting saudara setuju dengan penginjil Lukas, bahwa menurut penginjil Lukas, Allah memberitakan pertama berita kelahiran Yesus kepada gembala, bukan gembala sidang, jangan salah. Jangan bangga dulu gembala sidang, kepada gembala ternak. Tapi kalau para gembala sidang membayangkan ternaknya, gembanya adalah jemaat, boleh dihubung-hubungkan. Tapi yang dikatakan oleh Tuhan, status sosial para gembala ternak ini tergolong rendah, terpinggirkan, terabaikan, tidak masuk hitungan. Tapi melalui peristiwa kelahiran Yesus, mereka yang status sosial rendah dinaikkan, dipedulikan, dan masuk hitungan. Bapak Ibu, ini yang dimaksud dengan solidaritas Allah terhadap rakyat jelata. Solidaritas Allah terhadap wong cilik. Solidaritas Allah terhadap rakyat, warga biasa. Jadi Allah tidak salah strategi. Buktinya rakyat jelata ini, wong cilik inilah
para gembala tadi yang disebut gembala ternak itu yang benar-benar antusias, yang benar-benar bersemangat. Itu dapat kita lihat narasinya misalnya ketika kita membaca misalnya tadi dimulai dengan ayat yang 15 ini kan, marilah. Jadi marilah itu sebuah ajakan antusiasme. Antusias itu Bapak Ibu kalau diartikan itu entheos. En di dalam theos Tuhan. Jadi kalau ada ungkapan Bapak Ibu dengar, oh dia antusias ya, dia bersemangat di dalam. Bapak Ibu bersemangat di dalam keluarga kita aja yang membuat kita energinya nambah, bukan? Bersemangat di dalam keluarga besar kita, bersemangat karena ada tumpangan orang lain membuat kita energi bertambah. Apalagi bersemangat di dalam Tuhan. Ini ditunjukkan oleh para gembala ternak, wong celek, rakyat jelata, orang-orang yang terpinggirkan secara status sosial. Tadi saya sudah singgung di ayat 16. Asumsi saya penerjemahan ini menjadi ditunjukkan kata sekarang karena ada pernyataan narasi mereka cepat-cepat berangkat saat ditujukan. Dan ayat 20 dalam pembacaan 1 Korintus ini yang terakhir lalu dikatakan mereka para gembala wong celek itu memuji dan memuliakan. Ini 3 hal yang dapat kita coba hayati bahwa betul ini para gembala ternak wong cilik, rakyat jelata, orang-orang status sosial yang rendah ini dianggap rendah ini justru mereka menunjukkan antusiasme. Bagaimana dengan kita Bapak? Tadi harusnya saya itu jalan jam 1 siang sebenarnya kalau hari Sabtu. Jadi jam 2 saja saya berangkat dari rumah, tetap terlambat. Bayangkan, dari rumah kami ke sini, kalau tidak mau terlambat harus jam 1. Berapa lama berarti Pak Gembala? Dari jam 1 sampai ke sini. Nah dari jam 2 lah, berarti 4 jam. 4 jam. Bapak Ibu tahu di hati saya tadi, saya sudah malaikat atau masih manusia? Manusia. Keretanya, kalau hari Sabtu ya, saya kan anak kereta juga kan. Jadi setiap kemana-mana saya naik kereta, apalagi kalau tumpunya jauh pasti naik kereta. Wah begini naik kereta kalau Sabtu ya, jadi apa namanya berhentinya itu lama, kan gitu kan? Kan kalau pelayanan itu saya tidak mau berlambat, benar-benar selalu saya perhatikan. Maksudnya di mana? Di Duri. Duri udah seperti menonton sepak bola kan? Saya kan bukan malaikat lah, masih pendeta Manado kan? Tapi kalau didorong begini kan, apa sih jangan gitu dong, kan kira-kira gitu kan? Tapi nggak keluar di hati saja kan? Kalau malaikat diginin kan, nggak apa-apa kan gitu kan? Orang nggak terlihat kok gitu ya. Tapi kalau digini kan kayaknya juga kan? Udah, saya ambil posisi di pintu kan, supaya aman, nyaman dan tentram. Terus gitu besar. Singkat cerita nyampe, kan? Sampai di stasiun Tangerang, mulai perhatikan jam 4:30. Kata Pak Markus 1/2 jam dari stasiun ke lokasi. Ini anti terlambat, kan? Pesan pertama, si ojol salah jemput, kan? Maka saya bukan ke sana. Lama jauh dalam hati dia. Mana pesan lagi yang satu? 7 menit. Lama kan kalau ojol 7 menit? Makin jalanlah roda perputaran jam. Ini benar sudah terlambat. Ampuni saya manusia yang hina ini, yang terlambat hari ini. Kira-kira begitu yang kita sebut. Apa yang mau saya katakan dengan ini? Larinya kemana tadi? Kenapa harus seperti ini ya? Maksud saya, kadang-kadang memang kita harus jujur, entheos kita hilang kan? Antusias kita hilang kan? Betul ya Ibu Julia? Dia sudah mengakui seringkali entheosnya hilang karena situasi, kondisi. Wah. Jadi kan
Kalau 4 jam di jalan, mestinya nyampe ke ruangan yang full AC kan gitu ya. Tapi hari ini, sore ini saya memang sudah tahu bakal begini ruangannya kan. Akan ada panas, akan ada situasi yang tidak semeriah di JCC, yang tidak sehebat mengundang penyanyi, pengkhotbah kaliber internasional, bla 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 bla. Di kamar mandi, bangunkan antusiasme dong, jangan percuma kau jadi pendeta. Serius Bapak Ibu, jadi yang menimbulkan enteos kita juga adalah kesadaran. Jadi sering-sering mohon maaf kepada Tuhan, karena hanya urusan soal terlambat menuju lokasi, seringkali kita kehilangan jati diri sebagai manusia yang diciptakan. Kan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ungkapkan ini, saya mencoba menggali pikiran Bapak Ibu. Sekiranya hari ini, sore ini, kita bernatal, tapi serba sederhana, ya situasinya, kondisinya, semua apa yang ada itu apa adanya, bukan ada apanya, gitu kan? Ya pas-pasan aja. Coba katakan yang tetap antusias dari awal sampai akhir gimana? Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau saya begitu, dan memang orang tua selalu mengajarkan dari kecil. Kami orang Tapanuli, orang baik bangsa. Kalau di rumah kami itu semua acara yang berhubungan dengan kegerejaan tidak boleh bersikap tidak boleh. Jangan angkat kaki di gereja, tidak boleh. Kalau gereja dari pertama sampai terakhir dengar. Itu penting sekali dan saya bawa sepanjang hidup saya sampai jadi pendeta. Maka dimanapun lokasi beribadah termasuk sore hari ini, dari awal sampai akhir saya ikuti. Saya mengikuti pembacaan, saya mengikuti nyanyian yang dinyanyikan oleh Bapak. Saya mengikuti semua dan mestinya semua. Itu baru mengikuti Bapak Ibu, baru mengikuti seremoni. Baru mengikuti seremoni Bapak Ibu. Bagaimana dengan yang lebih tinggi dari seremoni? Ya kan? Tadi nyanyian anak-anak sekolah kita apa tadi? Intinya saya tangkap. Sebab Natal akan berarti. Betul ya? Kata-kata tanpa. Mau dibikin lebih tinggi? Mau dibikin musik lebih hingar-hingar? Silakan. Mau disiapkan dekorasi yang silakan. Mau siapkan makanan yang paling enak malam hari ini? Silakan. Tapi inti daripada kita beribadah dan menghayati Natal itu adalah cinta, kasih. Ada yang bisa membuka itu. Mau kau orang kaya, mau kau pejabat tinggi, mau siapapun kau. Agamawan, rohaniwan, pendeta, siapapun kita, termasuk saya. Saya tidak mengatakan orang lain saja. Yang pertama saya katakan diri saya. Tidak ada cinta kasih bagi pendeta manapun. Dia cuma pandai berkhotbah. Dia cuma pandai berorasi. Dia cuma pandai tampil seolah-olah orang saleh tanpa cinta dalam diri. Natal itu bukan pilih kasih, bukan favoritisme, bukan memilih di mana saya melayani, di mana saya berkhotbah. Natal itu apakah meriah atau tidak? Natal itu makan atau tidak? Natal itu baju baru atau tidak? Tidak ada itu sama sekali. Hubungannya dengan Natal. Natal itu adalah cinta kasih. Marilah kita ke Bethlehem, itu artinya mari kita mencintai. Bapak Ibu, coba sekali lagi di kiri kanan kita ada yang perlu kita cinta. Sebelum mengatakan aku cinta kau Tuhan, buktikan dulu cinta pada sesamamu. Dan itu bukan hanya kata-kata, itu adalah perbuatan. Itu adalah pandangan mata kita. Mata kita memandang orang dengan sejuk, dengan kasih, terlihat dengan mata kita. Tapi kalau kita arogan, sombong dengan orang lain, terlihat juga dengan mata kita. Betapa mudahnya orang berkata, aku cinta Tuhan, tapi dia seringkali gagal mencintai sesama.
Natal itu mencintai sesama. Tadi saya katakan dari awal, Natal, marilah kita Bethlehem menyambut Tuhan, menyambut iman kita, menyambut kemanusiaan. Bagaimana kita benar-benar mengatakan selalu, aku mau hidup di dalam Tuhan, aku mau hidup di dalam Tuhan, aku mau hidup dalam Tuhan. Kita saja enggan mau hidup bagi sesama. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu keluarga semua baik-baik, sehat-sehat, beres, keuangan beres, anak-anak sudah sukses, lalu mencintai, ya saya ingin. Semua orang juga bisa seperti itu. Tidak usah jadi Kristen pun bisa seperti itu. Tapi ketika di rumah kita ada kegagalan, anggota keluarga kita menderita sakit, belum sembuh-sembuh, ekonomi kita pas-pasan, semua berjalan rutin dan kadang-kadang membosankan, menjenuhkan. Tapi kita tetap berjuang mencintai orang yang tidak patut dan pantas mengasihi mereka. Itulah sebenarnya Natal itu. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah sisi-sisi kehidupan yang tidak selalu hanya keberuntungan. Ketika kita gagal, ketika kita mengalami kerugian, tapi tetap kita berjuang berusaha untuk tetap mencintai. Itulah makna marilah kita ke Bethlehem. Sebab di Bethlehem itu kota kecil itu, dan pada malam itu, bayangkan sekali lagi, hanya gembala ternak yang berkudus. Herannya Bapak Ibu, gembala ternak ini mendapat cahaya terang benderang dari surga. Tapi ketika mereka memasuki tempat penginapan, tempat lahirnya Yesus di palungan itu, penginjil Lukas tidak ada mencatat, ada enggak terang di sana? Heran kan? Di rumah itu tidak ada terang, tidak ada cahaya. Bagi Yesus tidak ada cahaya, tidak ada ditulis penginjil Lukas. Kenapa hanya ketika baru menyampaikan berita kepada gembala ternak itu cahaya? Bapak Ibu, ini menggambarkan kepada kita, Allah itu tidak butuh cahaya, malaikat yang butuh cahaya. Yesus tidak butuh cahaya, sebab dia adalah cahaya itu sendiri. Maka kalau Yesus lahir di hati kita, marilah kita ke Bethlehem. Cahaya itu akan terpancar. Tidak usah cari cahaya. Ada orang sudah dapat pentas podium, mau cari lagi pentas yang lain. Jadi bercanda ini kalau teman rekan sekerja bilang begini, karena saya kan bisa bernyanyi, tapi bukan penyanyi, suka bernyanyi. Jadi teman ini bilang, pakai tuh nyanyi dong. Jangan dong, pakai tuh sudah hotel. Masa semuanya pentas podium itu harus diambil itu, yang lain dong, kan? Kan Petrus kepake itu kata sambutan, dan pakai itu sudah kata sambutan teman yang lain saja. Pakai itu ketua panitia kan, sekalian jadi ketua panitia, ketua sinode dan pembukaan. Apa dong kata sambutan dan ini mungkin hal-hal biasa saja menurut Bapak Ibu. Tapi siapapun orang yang mencari panggung di hari Natal, kecuali Yesus yang tampil di panggung kehidupan kita, maka Natal kita menjadi degradasi, menjadi rendah, hanya soal tampilan. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa sebagus apapun khotbah di hari Natal, siapapun orang yang berkhotbah di hari Natal, itu hanya pelengkap. Jangan pernah berpikir itu segala-galanya dan pentas para pengkhotbah itulah yang perlu dielut-elutkan. No way! Jangan! Gagal perayaan Natal itu. Tetaplah panggung milik siapa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya khawatir Bapak Ibu mulai bosan ya. Padahal saya sudah siapkan catatannya. Jadi semua berada di luar catatan saya. Jadi akhirnya saya mau mengatakan, Bapak Ibu, kalau kita mau bicara tentang memasuki Bethlehem kehidupan kita, saya hanya mau mengajak kita merenungkan di ayat 7 dari pembacaan Lukas 2 ayat 1 sampai 20 itu. Di ayat 7
Ditulis begini Bapak Ibu, atau saya baca ya namanya supaya nyambung ya. Ketika mereka disinggung, maksudnya Yusuf dan Maria di kota Bethlehem itu hendak melahirkan anak itu. Inilah waktu bagi Maria untuk bersakit, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya. Membedungnya itu udah terjemahan baru. Kalau dalam itu Bapak Ibu dapat katakan membungkusnya, gitu ya. Membedungnya, lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Sebenarnya perlu ditambahkan kata itu, di penginapan itu. Jadi maksud saya begini Bapak, pernah nggak waktu baca ini ayat ini berulang-ulang, siapa pemilik penginapan itu? Bapak Ibu pernah baca ini lalu berpikir siapa pemilik penginapan itu? Kadang-kadang kita orang sendiri, adalah tidak terlalu penting itu Bapak. Ya saya baca, tapi siapa pemilik penginapan itu tidak penting bagi saya. Dari awal dia katakan orang Kristen itu harus suka berpikir. Minimal kalau baca kita pikirkan, Pak, pemilik penginapan siapa ya? Ini keluarga Fafo kan? Keluarga Manado kan? Keluarga Pak Frankie Monica? Siapakah kira-kira pemilik penginapan ini menurut Bapak? Kerabatnya kan? Kerabatnya Yusuf dan Maria kan? Tetangga yang pernah tinggal bersama di satu tempat lalu pindah ke sana kan? Atau keluarga jauh kan? Soalnya kota Bethlehem itu kan kota kecil. Berarti radius perjumpaan mereka sebelum mereka tiba di penginapan itu sepertinya bertemu. Tapi Bapak Ibu, itu tidak penting. Siapa pemilik penginapan tempat Yesus lahir, siapapun dia, tetapi yang mau saya katakan, dia ini seorang yang memiliki rasa peduli. Orang kalau memiliki rasa peduli, mau seperti Maria yang mau melahirkan mencari satu tempat, pasti tangannya terbuka, perhatiannya pasti ada, dan kemudian dia mempersilahkan. Orang ini pasti penuh persahabatan, sebab orang yang peduli biasanya punya rasa persahabatan, dan orang ini pasti memiliki keramahan, hospitality, keramah tamahan. Jadi siapapun pemilik penginapan ini, dia adalah orang yang peduli, dia adalah orang yang penuh persahabatan, dia adalah orang yang memiliki keramahan. Orang ini Bapak Ibu adalah seorang yang responsif. Tahu responsif? Langsung menanggapi kondisi orang. Orang ini memiliki sukacita pada dirinya, sehingga menyambut Maria yang akan melahirkan. Orang ini punya semangat, orang ini punya enteos, orang ini punya kegembiraan. Saya sekali lagi saya katakan tadi, siapakah dia? Kan tidak ditunjukkan siapa namanya, bukan? Itu berarti non-name, tidak ada namanya. Kalau yang lain-lain di surat-surat Injil yang lain ada nama-nama tertentu seperti Yusuf dan Maria namanya disebut, malah Herodes disebut, tokoh-tokoh lain disebut di Alkitab. Tapi orang yang memiliki tadi semangat responsif, sukacita dan antusias tidak disebut namanya. Dan barangkali orang itu juga tidak pernah bilang, tolong tuliskan nama saya di kitab suci kalian orang Kristen. Tapi yang pasti perbuatannya dikenal dengan baik selama-lamanya, termasuk hari ini. Saya singgung lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Siapa dia? None, kita tidak tahu. Bapak Ibu yang mau dicari di dunia ini dalam momen perayaan Natal, tidak penting nama kita muncul. Yang penting apa? Perbuatan kita yang baik. Berbuatlah, dikeluarkan. Sebab itulah panggilan, marilah kita ke Bethlehem. Bethlehem saudara di mana? Keluarga. Bethlehem saudara di mana? GKWL Rapa. Bethlehem saudara di mana sekarang? Tempat kerja. Bethlehem saudara di mana anak-anak? Sekolah kalian.
Memaknai Natal bagi anak remaja anak sekolah adalah hadirkanlah dirimu sebagai anak-anak yang baik di sekolah, rajin, bukan melawan guru, bukan cabut, tapi semua yang positif yang kamu lakukan itulah Bethlehem. Marilah kita ke Bethlehem, marilah anak-anak ke sekolah, disitulah Bethlehem. Tunjukkanlah bahwa prestasi. Marilah kita ke Bethlehem, marilah kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Jangan pernah merasa paling eksklusif, merasa saya anak Tuhan yang telah diselamatkan, maka saya adalah seseorang yang posisi anti dengan masyarakat. Tidak. Justru kalau baca kitab dengan baik, kehadiran Yesus bukan di tengah-tengah orang baik saja, di tengah-tengah eksklusivitas, tapi inklusif, terbuka di tengah hidup masyarakat. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun ideologinya, apapun statusnya, kita berbau hidup sebagai anak. Itulah Bethlehem kita dalam nyata realita kehidupan kita sekarang. Bapak Ibu, mari bersemangat. Jangan jadi orang Kristen yang kehilangan semangat. Apapun kondisi kita, situasi hidup kita, apakah ekonomi kita pas-pasan, jangan pernah ditekan oleh situasi dan kondisi. Bangun semangat, antusiasme di dalam Tuhan. Jangan pernah mengikuti kata hati yang digoda oleh iblis untuk mengatakan gak ada arti kehidupan. Lihat, dia lebih kaya dari engkau. Lihat, dia lebih maju dari engkau. Lihat, dia lebih hebat dari engkau. Itu tipuan-tipuan yang melemahkan. Hari ini Yesus dan firman yang memanggil kita untuk ke Bethlehem kehidupan. Temukan lagi sana semangat kehidupan. Marilah kita ke Bethlehem. Marilah kita bersama-sama melanjutkan kehidupan kita hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Doa kami, GKI Bajem dan Rapat terus bertumbuh, berkembang, bertambah-tambah jiwa. Diberkatilah Bapak Pendeta Markus Pablo bersama Ibu Yuli, bersama keluarga demi keluarga, bersama semua jemaat yang hadir, bersama dengan pembina dari GKI Misionari, Bapak Gembala, Bapak Ibu Majelis, dan Bapak Ibu yang datang ke sini sebagai simpatisan. Marilah bertumbuhlah di dalam Tuhan lewat persekutuan yang boleh diadakan di dalam kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kiranya Kristus sungguh-sungguh lahir di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita responi barangkali dengan bernyanyi dulu supaya Dapat menolong
Natal tahun ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, ya Tuhan Allah. Karena kami tahu Engkau yang lahir di Bethlehem, Engkaulah tempat kami, satu-satunya tempat yang berarti, bermanfaat di tengah dunia. Dan hanya kepadamu lah kami gantungkan seluruh pengharapan. Setelah kami beribadah malam hari ini, mendengarkan sekelumit dari pemberitaan firman, Tuhan tolong kami supaya tetap kami fokus pada Yesus Kristus Tuhan kami, bukan kepada yang lain-lain. Kami bersyukur boleh beribadah sore ini di ruangan ini, tidak seluas lapangan bola. Ruangan ini tidak sesejuk hotel yang mewah. Kehadiran Bapak Ibu Jemaat adalah orang-orang biasa, orang-orang sederhana, bukan orang-orang hebat, tetapi terpujilah Engkau. Karena Engkau menanamkan bagi kami entheos, kegembiraan di dalam Engkau saja Tuhan. Itu sebabnya kami bersemangat di dalam, bukan karena situasi dan kondisi dan apa yang ada di sekitar kami. Yaitu Bapa di surga, secara khusus hamba-Mu boleh selesai berbicara, itu adalah semua bagian yang dapat kami sampaikan yang sangat terbatas dan bukan mutlak dan absolut. Sebab yang absolut dan mutlak adalah firman-Mu dan Engkau Yesus Kristus sendiri. Tapi biarlah apa yang hamba sampaikan yang tidak absolut itu bermanfaat, berguna, mengolah pikiran dan perenungan kami, khususnya Bapak Ibu Jemaat yang hadir di GKW Pacem. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman yang ditemukan di masa Natal ini di seluruh muka bumi ini, khususnya di Indonesia, sesuai dengan tema tahun ini. Terima kasih Bapak Surga, berkati GKW Terberapa ini maju terus, bertumbuh, berkembang, bertambah jiwa untuk bersama-sama membangun pekerjaan Tuhan lewat GKW Terberapa. Juga bersyukur untuk jemaat yang ada saat ini, tapi kami juga berharap bahwa Tuhan menolong jemaat terus bertambah, berakar dalam, bertumbuh dan berkembang. Berkati hamba Bapak Pendeta Markus Papo bersama ibu dan anak-anak dan keluarga yang melihat dan menambah waktu mereka mengabdi bagi gereja-Mu, melalui gereja-Mu, mengabdi bagimu melalui GKW Terberapa. Diberi kesehatan yang baik, beri sukacita, beri kebahagiaan, beri berkat-berkat-Mu cukup bagi hamba-Mu dan keluarga. Berkati anak-anak Samuel yang sudah bekerja, berkati dia bekerja, menjadikan pekerjaan sebagai lompatan yang penting di masa depan kehidupannya. Berkati adiknya dalam studi, sekali lagi dua kami Tuhan Markus Papo, berkati Ibu Yuli bersama keluarga, kesehatan pekerjaan beliau yang juga melayani bersama di dalam GKW Terberapa ini. Memberkati hamba-Mu Bapak Gembala, misionari GKW Misionari Bapak Franky Moni dalam tugas membina perkembangan daripada GKW Terberapa, diberkati bersama ibu, bersama anak-anak, bersama majelis GKW Misionari yang juga hadir maupun tidak hadir pada sore hari ini. Memberkati semua yang hadir Bapak Ibu yang hari ini kami baru berjumpa, baru bertemu, kiranya hidup kami menjadi hidup yang saling memberkati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, berkati lingkungan di sekitar kompleks bangunan yang beberapa ini. Berkati tetap dan kiri kanan depan belakang. Berkati semua orang yang lewat boleh melihat bangunan ini dan lebih daripada itu boleh mendengarkan suara Tuhan, suara nyanyian, suara pujian, sehingga mereka mungkin mampir di tempat ini. Ini harapan dan doa kami. Memberkati saudara-saudara kami yang hadir sore hari ini dalam mungkin di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan lemah tubuh, di dalam keadaan pergumulan-pergumulan. Tuhan tolong lawatlah mereka, berkatilah mereka semua. Bangsa negara kami diberkati. Tuhan, pemimpin-pemimpin kami sungguh-sungguh betul-betul sesuai dengan janji politik mereka untuk membawa bangsa ini kepada kemajuan dan kesejahteraan. Berkati gereja di muka bumi sungguh menjadi garam dan terang. Berkati gereja di Indonesia sungguh menjadi garam dan terang seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mengingat dunia dan kerinduan kedamaian di dalamnya. Tuhan, Engkau milik segala isi dunia.
Engkau berkuasa atas pikiran-pikiran pemimpin-pemimpin negara di bawah ini. Maka hadirkanlah pikiran damai di pikiran mereka, sehingga mereka pun menghadirkan damai di tengah dunia. Ini harapan dan doa kami. Ibadah ini tidak luput dari kehilangan kesalahan. Bahasa tubuh kami, kata-kata kami tidak luput dari segala kesalahan. Mohon ampuni Bapa di surga, layakkan sucikan kami. Sempurnakan syafaat kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bersama-sama kita naikkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kami yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian yang berjudul Penasihat Ajaib. Selamat menyaksikan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut Allah, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya
Dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya yang ditulis dalam surat Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil persembahan dijalankan oleh yang bertugas, mari kita nyanyikan pujian Yesus Tuhan kebenaran. Bapa surgawi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, pada malam hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ini ya Tuhan, merayakan Natal kami pada tahun 2024 ini menuju tahun 2025. Bapa, inilah doa kami anak-anak muda Tuhan di tempat rumah ini. Banyak bangku-bangku kosong ya Bapa. Kami tidak lupa Tuhan, Engkaulah Allah yang adil untuk memenuhi institusi yang kosong. Terpujilah nama-Mu di surga untuk selama-lamanya. Amin. Selamat duduk kembali Bapak dan Ibu.
Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihat firman Tuhan. Sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian, menyertai GKW El Rapa sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang melayani dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Salam, damai sejahtera bagi kita semua. Ya, saya mewakili semua jemaat GKW El Rapa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Yang pertama buat Bapak Pendeta Ronald Mengalu yang sudah jauh-jauh mau melayani kami. Jadi awal kami membicarakan pembicaranya atau narasumber yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kita siapa. Kami awalnya sudah putuskan untuk Bapak yang akan melayani kami. Tapi kami masih ragu-ragu, bisa enggak? Tapi luar biasa malam hari ini kita bisa dilayani. Tepuk tangan semua. Walaupun memang seperti tadi disampaikan cuaca sekarang ini panas, ya. Tapi kita bersyukur panas itu sehat. Amin. Nah, ini bukan membela diri ya. Soalnya kalau kita sakit pergi ke dokter pasti disuruh minum apa? Air hangat, bukan air dingin. Iya, pasti disuruh minum air hangat untuk sehat. Saya di sekolah juga, saya mengajar juga. Kadang-kadang anak-anak itu gerah kepanasan dengan adanya kipas. Sebenarnya panas itu sehat. Ya, panas itu sehat. Coba orang kena air air dingin terus, AC terus, pasti pilek batuk. Jadi terima kasih untuk Bapak Pendeta Ronald Mengalu, ini ketua sinode kami. Ya, bisa mengambil kesempatan untuk melayani kita semua di sini. Luar biasa, terima kasih dan Tuhan kita menolong Bapak dalam setiap pelayanan, baik itu dalam gereja lokal maupun pelayanan di sinode. Tidak gampang ya melayani gereja-gereja yang ada di Indonesia dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Tapi yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan. Terima kasih juga untuk ketua saya PKSD, Badan Kerjasama Gereja. Dulu Pasar Kemis cuma wilayah daerah Pasar Kemis, tapi sekarang sudah berkembang menjadi PKSD Kabupaten Tangerang, naik tingkat. Nah,
sebelum dulu masih di Pasar Kamis, saya kan di kota ini. Saya mau mengundurkan diri. Iya, sebelum saya sudah di kota. Bisa nggak saya mengundurkan diri? Saya dilarang, tidak boleh. Ya, jadi terima kasih untuk Bapak Pendeta Haji, kalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami, dan saya tidak sangka begitu banyak teman-teman yang bisa hadir dan merayakan bersama-sama Natal BKSD pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Franky Boni STH dari Gereja Induk Kami Misionari di Jelambar, ya, di Jelambar Grogol, ya, bisa bersama dengan kami di sini. Terima kasih untuk Bu Dewi dan teman-teman yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Apa yang mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba Tuhan dan semua undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Biar Tuhan yang tetap menolong memberkati kita semua. Minta maaf kalau ada kekurangan kami, karena kami tidak ada panitianya. Itu luar biasa. Biasanya kalau kita mau buat adakan Natal itu ada panitia, kami nggak ada. Kami hanya dulu omong-omong jadi. Ya, jadi minta maaf kalau ada kekurangan kami. Ada pepatah katakan bahwa yang baik itu dibawa pulang, yang jelek itu ditinggal di sini. Ya, biarlah kita pulang dengan damai sejahtera. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Sukacita, damai, sejahtera yang akan menyertai kita semua. Selamat Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru 2025. Nah, ada satu pesan lagi bagi Bapak Ibu yang mungkin, ya, ini gereja kita memang seperti ini, tapi bagi Bapak Ibu yang pada malam hari ini yang belum punya gereja, nah, mungkin pada saat lewat sini, gerejanya Pak Bobo atau apa ada di sini, saya mau mampir. Kami ibadah itu jam 8 sampai selesai atau setengah 10. Ya, jadi bagi jemaat Tuhan atau pada hadirin tamu yang hadir pada malam hari ini mungkin ingin untuk beribadah, marilah kita beribadah pada jam 8 pagi. Itu pesan saya. Biarlah Tuhan Yesus yang tetap menolong dan memberkati kita semua. Amin.